Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya mau mempresentasikan materi yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar manajemen, yang dimana materi pertama membahas tentang obligasi penilaian, materi kedua membahas tentang penilaian saham, materi ketiga membahas tentang risiko dan tingkat pengembalian, materi keempat membahas tentang penganggaran modal, dan materi yang kelima membahas tentang menghitung biaya modal perusahaan. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Imelda Timo, NIM 19190135. Ya baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Materi yang pertama, obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Karakteristik obligasi: 1. Nilai nominal atau nilai pari, 2. Tingkat bunga, 3. Tanggal jatuh tempo, 4. Provisi penebusan. Jenis-jenis obligasi yang sering digunakan: 1. Obligasi yang dapat dikonversi, 2. Obligasi yang dapat dijual, 3. Obligasi pendapatan, 4. Obligasi indeks atau daya beli. Jenis-jenis obligasi perusahaan: 1. Obligasi hipotek, 2. Obligasi tanpa jaminan, 3. Obligasi tanpa jaminan subordinasi. Imbalan hasil atau tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield obligasi. Besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan C tambah N kurang NP bagi N per NP tambah N bagi 2 kali 100, di mana I sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield, C sama dengan tingkat bunga, N sama dengan nilai nominal, NP sama dengan harga pasar atau penerimaan bersih, N sama dengan umur obligasi. Contoh 1, perusahaan ABC akan membeli obligasi PT XYZ dengan nilai nominal 250 per lembar. Obligasi tersebut memberikan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun. Berapa harga yang harus dibayar oleh perusahaan ABC bila A. Tingkat keuntungan yang diharapkan 21%, B. Tingkat keuntungan yang diharapkan 16%. Jawab: diketahui N sama dengan 250, C sama dengan 250.000 dikali 18% sama dengan 45.000, N sama dengan 4 tahun. Jawaban A. P0 sama dengan 45.000 per 1 tambah 0,21 pangkat 1 tambah 45.000 per 1 tambah 0,21 pangkat 2 tambah 45.000 per 1 tambah 0,21 pangkat 3 tambah 45.000 tambah 250.000 per 1 tambah 0,21 pangkat 4. P0 sama dengan 230.946,7 sama dengan 230.950. Jawaban B. P0 sama dengan 45.000 per 1 tambah 0,16 pangkat 1 tambah 45.000 per 1 tambah 0,16 pangkat 2 tambah 45.000 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 tambah 45.000 tambah 250.000 per 1 tambah 0,16 pangkat 4. P0 sama dengan 263.990,9 sama dengan 263.990. Contoh 2, obligasi PT ABC mempunyai nilai nominal 10.000 yang mempunyai harga pasar saat ini 9.000, mempunyai umur 5 tahun dan membayar kupon 6% per tahun. Tentukan tingkat pengembalian yang diharapkan obligasi. Diketahui N sama dengan 10.000, NP sama dengan 9.000, C sama dengan 10.000 dikali 6% sama dengan 600, N sama dengan 5 tahun. Jawab: I sama dengan 600 tambah 10.000 dikurang 9.000 dibagi 5 per 9.000 tambah 10.000 sama dengan
600 tambah 200 per 9.000, I sama dengan 8,42%. Materi yang kedua, penilaian saham. Pendahuluan 1. Beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang kedua, ketiga konsep ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh dan yang murah. Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai buku per lembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai intrinsik adalah sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui dan mengetahui nilai pasar, dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya, atau yang mahal. Pendekatan penilaian saham. Dua macam pendekatan yang digunakan untuk menghitung harga saham yang seharusnya, yaitu analisis fundamental yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, dan analisis teknikal yang menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai saham. Analisis fundamental membandingkan antara nilai intrinsik dengan harga pasarnya untuk memutuskan jual atau beli. Pendekatan dividen atau nilai sekarang. 1. Pembayaran dividen tidak teratur. P0 sama dengan sigma D1 per 1 tambah I pangkat 1 atau P0 sama dengan D1 per 1 tambah I pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah I pangkat 2 tambah DN per 1 tambah I pangkat N. 2. Dividen dengan tidak bertumbuh atau jumlah tetap. P0 sama dengan D per I. 3. Dividen dengan pertumbuhan konstan. P0 sama dengan D dikali 1 tambah G pangkat N per I kurang G atau D per I kurang G. Tingkat pengembalian dapat dihitung dengan rumus tingkat pengembalian I sama dengan D tambah P1 kurang P0 per P0 kali 100%. Analisis teknikal. Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap saham. Teori Dow. Teori ini berupaya untuk menyelidiki tren yang terjadi di pasar saham, baik saham individual maupun secara keseluruhan, dengan melihat pergeseran yang terjadi. Grafik batang. Pendekatan ini menggunakan 3 tipe dasar diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram titik. Ketiganya menggunakan grafik batang yang menunjukkan volume saham yang diperdagangkan pada masing-masing perubahan saham atau harga. Contoh penilaian saham. Contoh 1. PT ABC merencanakan pembayaran dividen untuk 2 tahun mendatang sebesar 450 dan 475.000 dengan tingkat pengembalian 20% berdasarkan informasi harga pasar 2 tahun mendatang 5.200. Tentukan harga yang layak bagi investor. Contoh 2. PT XYZ saat ini membayar dividen 200 per lembar setiap tahun dengan tingkat pengembalian 20% per tahun. Hitunglah harga saham yang layak dibeli. Jawab. 1. P0 sama dengan 450 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 tambah 475 tambah 5.200 per 1 tambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 4.316. 2. P0 sama dengan 200 per 0,2 sama dengan 1000. Materi yang ketiga, penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan,
penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran dan manfaat yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Arti penting penganggaran modal. Terdapatnya beberapa aspek menyebabkan penganggaran modal mempunyai posisi strategis dalam perencanaan suatu investasi. Aspek-aspek tersebut diantaranya 1. Pengaruh jangka panjang, 2. Menentukan waktu tersedianya aktiva modal, 3. Kemampuan untuk bersaing, 4. Mutu barang modal, 5. Penarikan dana. Kriteria ideal dalam penganggaran modal. A. Payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari aliran kas bersih yang diperoleh dari proyek. Kriteria penerimaan investasi. Payback period lebih besar umur investasi sama dengan proyek tidak layak dilaksanakan. Payback period lebih kecil umur investasi sama dengan proyek layak dilaksanakan. B. Accounting rate of return merupakan metode yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Kriteria penerimaan investasi. ARR lebih besar COC sama dengan proyek layak dilaksanakan. ARR lebih kecil COC sama dengan proyek tidak layak dilaksanakan. C. Net present value methods metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Kriteria penerimaan investasi. NPV sama dengan positif sama dengan proyek layak dilaksanakan. NPV sama dengan negatif sama dengan proyek tidak layak dilaksanakan. D. Internal rate of return merupakan metode yang menyamakan nilai sekarang dengan nilai investasi awal proyek tersebut. Kriteria penerimaan investasi. IRR lebih besar COC sama dengan proyek layak dilaksanakan. IRR lebih kecil COC sama dengan proyek tidak layak dilaksanakan. E. Benefit atau cost rate atau probabilities index merupakan metode yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit proyek yang dilaksanakan. Kriteria penerimaan investasi. PI lebih besar 1 sama dengan proyek layak dilaksanakan. PI lebih kecil dari 1 sama dengan proyek tidak layak dilaksanakan. Contoh soalnya dapat dilihat pada slide berikut. Materi yang keempat, risiko dan tingkat pengembalian. Risiko dapat diartikan dengan 3 risiko. Yang pertama, risiko adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan bahwa pengembalian aktual akan berbeda dari pengembalian yang kita harapkan. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian dari distribusi hasil yang mungkin terjadi. Risiko sistematis vs tidak sistematis. Yang pertama, risiko sistematis suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi 1. Perubahan tingkat bunga, 2. Kurva valuta asing, 3. Kebijakan pemerintah. Risiko sistematis vs tidak sistematis. Yang pertama, risiko tidak sistematis suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi, sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi 1. Struktur modal, 2. Struktur aset, 3. Tingkat likuiditas. Yang ketiga, tingkat likuiditas.
Risiko pasar. Yang pertama, risiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap risiko portofolio yang diverifikasi dengan baik, yaitu risiko pasar aktiva. Yang kedua, karena risiko pasar tidak dapat dieliminasi dengan diverifikasi, maka para investor harus diberi kompensasi untuk menanggungnya. Diverifikasi risiko. Yang pertama, diverifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian satu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Yang kedua, bahwa risiko portofolio dipengaruhi oleh 1. Risiko masing-masing saham, 2. Proposisi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, 3. Covariance atau koefisien korelasi antar saham dalam portofolio. Yang keempat, jumlah saham yang membentuk portofolio. Jenis-jenis risiko. 1. Risiko bisnis. Risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. 2. Risiko likuiditas. Risiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, risiko tingkat bunga. Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Tingkat pengembalian. Pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. 2. Namun sesuatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. A. Suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi dan diantisipasi. B. Beta saham dapat berubah. C. Penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Risiko pengembalian global. Yang pertama, pengembalian atas aktiva pada negara-negara yang berbeda tidak berkorelasi secara sempurna. Yang kedua, diverifikasi global mungkin menghasilkan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan multinasional dan portofolio yang diverifikasi secara global. Contoh 1. Data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaian dapat dilihat pada slide berikut. Contoh 2. 1. Data periode pengamatan dan tingkat pengembalian pada saham X. 2. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaian dapat dilihat pada slide berikut. Materi yang kelima, biaya modal. Modal perusahaan. Modal terdiri dari 1. Modal internal, merupakan modal yang berasal dari pihak perusahaan. 2. Modal eksternal, merupakan modal yang berasal dari pinjaman para kreditor, supplier, dan perbankan. 2. Apabila perusahaan menjual surat berharga kepada investor, maka perusahaan berkewajiban memberi hasil yang dikehendaki oleh investor tersebut. Yang ketiga, hasil yang dikehendaki oleh investor tersebut bagi perusahaan merupakan biaya yang disebut biaya modal seperti biaya bunga, biaya pengembalian, surat berharga, dan biaya lain yang berkaitan dengan tersebut. Yang keempat, biaya modal sering disamakan dengan 1. Tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan, 2. Tingkat ambang, tingkat diskonto, 3. Biaya kesempatan dana perusahaan. Yang kelima, tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu dari sisi investor dan perusahaan. Yang keenam, dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Yang ketujuh, dari sisi perusahaan yang menggunakan dana, besarnya required rate of return merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapat modal tersebut. Definisi biaya modal. 1. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk menandai suatu investor atau operasi perusahaan. Yang kedua, biaya modal adalah tingkat hasil atas investasi
kedua, hutang. 1. Biaya modal yang berasal dari hutang yang dipinjamkan dari bank adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank dalam kontrak perjanjian hutang. 2. Biaya modal dari penggunaan hutang yang secara real harus ditanggung atas penerimaan kredit adalah lebih besar daripada tingkat bunga menurut kontrak. 3. Dasar logika. Penerimaan kredit selain harus membayar bunga juga harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. 3. Saham. 1. Biaya modal yang berasal dari penerbitan saham adalah dividen. 2. Tingkat dividen merupakan tingkat keuntungan investasi yang disyaratkan diterima oleh para investor. 3. Biaya modal dari saham secara real adalah lebih besar daripada tingkat dividen yang ditentukan. 4. Dasar logika perusahaan selain membayar dividen juga harus membayar biaya pengangkutan saham. Faktor yang mempengaruhi biaya modal. 1. Kondisi ekonomi global. Variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas risiko. Tingkat pengembalian bebas risiko banyak digunakan sebagai patokan tingkat pengembalian investasi. 2. Kondisi pasar. Kemampuan untuk dipasarkan suatu sekuritas yang meningkat, tingkat pengembalian yang disyaratkan para investor akan menurun, yang berarti biaya modal perusahaan akan mengecil. 3. Keputusan operasi dan pembelanjaan. Pendanaan pada investasi yang berisiko tinggi dan banyak menggunakan sumber dana dari utang dan saham preferen maka akan menanggung risiko yang tinggi, sehingga pemilik dana akan menuntut tingkat pengembalian yang disyaratkan tinggi. Semakin tinggi jumlah pembelanjaan akan membawa konsekuensi semakin meningkatnya biaya modal. Komposisi biaya modal. 1. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Yang kedua, jika perusahaan hanya menggunakan satu jenis sumber modal, maka biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Yang tiga, jika perusahaan menggunakan beberapa jenis sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal individual. 1. Biaya modal individual adalah biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Biaya modal individual. 1. Biaya modal hutang jangka pendek. 2. Biaya modal hutang jangka panjang. 3. Biaya modal saham preferen. 4. Biaya modal saham biasa dan laba bertahan. Biaya modal hutang jangka pendek. Yang pertama, hutang jangka pendek merupakan hutang yang jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka pendek terdiri dari A. Utang perniagaan, B. Hutang wesel, C. Kredit jangka pendek dari bank. Rumus KT sama dengan KB dalam kurung 1 kurang T tutup kurung keterangan KT sama dengan biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB sama dengan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, T sama dengan tingkat pajak. Biaya modal hutang jangka panjang. 1. Biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasa berasal dari obligasi. Yang kedua, metode perhitungan. 1. Perhitungan tingkat pendapatan investasi dan obligasi dengan rumus singkat. 2. Metode present value. Biaya modal saham preferen. 1. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. 2. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar
penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima. Rumus KP sama dengan DP per P ini, di mana KP sama dengan biaya saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen, ini sama dengan harga bersih saham preferen. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. 1. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan sering disatukan menjadi biaya modal sendiri yang disebut sebagai biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Yang kedua, biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Yang ketiga, biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Yang keempat, secara teoritis, perusahaan yang menggunakan laba untuk reinvestasi harus memperoleh keuntungan minimal sebesar tingkat keuntungan jika pemegang saham menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan dengan tingkat risiko yang sama. Yang keenam, untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatan, yaitu satu pendekatan modal diskonto, dua pendekatan CAPM. Pendekatan modal diskonto dividen. Biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyumbangkan nilai sekarang dan seluruh dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus KE sama dengan D1 per P0 tambah G, di mana P0 sama dengan harga pasar saham biasa pada saat ini, DT sama dengan dividen yang diterima untuk periode T, KE sama dengan tingkat keuntungan syaratkan investor, G sama dengan pertumbuhan. Dua pendekatan CAPM. 1. Model CAPM, model penetapan harga aktif modal, merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat retur saham yang diharapkan dengan retur pasar yang terjadi. Yang kedua, besarnya tingkat retur saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh. Yang ketiga, model CAPM ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 1. Besarnya tingkat bunga bebas risiko, 2. Risiko sistematis ditunjukkan oleh koefisien beta, 3. Premium risiko yang pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara retur pasar dengan retur saham. Rumus RI sama dengan RF tambah RM kurang RI kali beta I, di mana RI sama dengan tingkat retur saham yang diharapkan, RF sama dengan tingkat retur bebas risiko, RM sama dengan retur portofolio pasar yang diharapkan, beta I sama dengan koefisien beta saham I. Biaya modal keseluruhan. Yang pertama, biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan, modal eksternal dan modal internal. Yang kedua, konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam kaitan dengan penilaian ukuran investasi jangka panjang. Yang ketiga, biaya modal secara keseluruhan dikenal juga biaya modal rata-rata. Yang keempat, proyek investasi membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa datang. Yang kelima, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Contoh 1, biaya modal hutang jangka panjang. PT ABCD mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar 25.000 yang mempunyai umur 10 tahun. Hasil penjualan obligasi neto yang diterima oleh perusahaan sebesar 24.250, bunga atau kupon obligasi per tahun sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 30%. Berapa besarnya biaya modal obligasi tersebut? Jawab, KD sama dengan I tambah N kurang NB bagi N per NB tambah N bagi 2 sama dengan 1.000 tambah 25.000 kurang 24.250 bagi 10 per 24.250 tambah 25.000 bagi 2. KD sama dengan 1.000 tambah 75 per 24.265 sama dengan 0,0
per 2160 tambah 10% sama dengan 0,074 tambah 10% sama dengan 17,4%. Contoh 4 biaya modal saham biasa dan laba bertahan. Harga saham perusahaan ABCD saat ini 15.000 dan perusahaan membayarkan dividen sebesar 200 per lembar saham. Tingkat pertumbuhan perusahaan adalah 8% dan biaya emisi per lembar saham adalah 50. Hitunglah biaya modal saham. Jawab, KI sama dengan 200 per 1000 kali 1 kurang 0,5 KI sama dengan 200 per 950 tambah 0,08 sama dengan 0,21 tambah 0,08 sama dengan 0,29. Sekian dan terima kasih materi dari saya.